Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan surat Al-Baqarah ayat ke-25, yaitu pada lafaz kullama ruziqu minha. Di sini ada lafaz ma, yaitu terbuat dari dua huruf mim berharokat fathah, kemudian ada alifnya, atau ada alif ini didahului huruf yang berharokat fathah. Jadi huruf yang berharokat fathah ini adalah huruf mim. Cara bacanya ini dibaca panjang, ma, dua harokat atau dua ketukan ya, kullama gitu. Ini dibaca matobi'i. Ya, untuk seputar matobi sudah kita bahas di episode yang pertama untuk huruf alif ya, dimana matobi itu hurufnya ada 3 huruf, yaitu yang pertama itu berupa alif, yang nomor 2 ada ini ya mati, yang nomor 3 ada wawu mati. Untuk yang berupa alif itu cirinya atau polanya dia didahului huruf yang berharokat fathah. Jadi kapan ada alif seperti ini kok didahului huruf yang berharokat fathah, maka dia dibaca matobi'i, panjangnya 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan. Ma, kalau 1 harokat 1 ketukan pendek ma. Kalau untuk matobi'i 2 harokat ma kullamaru, nah gitu. Untuk huruf yang kedua matobi itu berupa huruf ya yang mati. Polanya matobi yang berupa huruf ya itu dia didahului huruf ya yang mati didahului huruf yang berharokat kasroh. Ini hurufnya matobi yang berupa huruf ya. Ini juga sama panjangnya fi, 2 ketukan. Huruf ketiga matobi itu berupa huruf wawu seperti ini, yaitu ada wawu mati. Polanya seperti ini matobi yang berupa huruf wawu, dia berupa huruf wawu yang mati didahului huruf yang berharokat dhammah. Cara bacanya atau panjangnya sama dengan yang ma, yang fi sama, yaitu 2 ketukan. Jadi hurufnya matobi ada 3, yang pertama ada alif, yang kedua ada ya mati, yang ketiga wawu mati. Untuk seputar matobi sudah kita bahas yang alif di episode yang pertama, yang ya mati sudah kita bahas di episode kedua, untuk yang wawu mati sudah kita bahas di episode yang ketiga. Untuk yang baru menemukan channel ini, kalau masih bingung silahkan diputar di episode yang pertama, kedua, dan ketiga. Karena matobi itu bacaan yang paling banyak di ayat Al-Quran, dan matobi tersebut itu akan selalu ada kaitannya dengan bacaan mat-mat yang lain. Contohnya mat arid li sukun, mat jaiz, mat wajib, mat selah, baik yang tawilah atau yang qasiroh, atau mat lazim harfi atau mat lazim kilmi, baik yang musaqqal atau yang mukhaffaf, mat badal, mat tamkin, dan mat-mat yang lain. Semuanya itu terbuat dari matobi'i dulu, karena matobi'i disebut mat asli ya, yang lainnya itu mat fa'il, cabang dari matobi'i. Jadi mat-mat apapun itu semuanya terbuat dari matobi'i. Alangkah baiknya sebelum kita mengenal mat-mat itu, kita mengenal matobi'i dulu, dimana sudah kita bahas di episode yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Kemudian di sini ada ro berharokat dhammah. Jangan ru, tapi ini dibaca tebal ru ya. Yaitu alasannya dibaca tebal atau dibaca tafhim itu ada ro yang berharokat dhammah. Untuk seputar ro yang dibaca tafhim sudah kita bahas di episode ke-18 ya. Kemudian di sini ada ruziqu, tadi matni matobi'i, yaitu ada wawu mati yang didahului huruf yang berharokat dhammah. Cara bacanya 2 ketukan atau 2 harokat. Ruziqu. Tuh. Saya dulu ya. Di sini ada minha, ada nun mati bertemu dengan huruf ha. Cara bacanya ini dibaca jelas. Ini namanya idhar ya. Cara bacanya jelas. Arti dari idhar adalah jelas. Minha. Yang mana yang dibaca jelas? Yang nun matinya dibaca jelas ya. Jadi nun mati ini mempunyai beberapa hukum tajwid, yaitu ada idhar, ada idgham, ada ikhfa, ada iklab ya.
Lah untuk yang dibaca idhar itu kapan ada tanwin atau nun mati seperti ini bertemu dengan huruf halak 6, yaitu huruf berupa huruf hamzah, huruf ha, huruf ha, kha, ain, ghin. Maka cara bacanya hukumnya nun tersebut dibaca jelas atau dibaca idhar. Jadi nun matinya dibaca jelas. Cara bacanya minha. Jangan dibaca ikhfa ya. Artinya ikhfa itu samar, jangan dibaca samar. Nun matinya jangan dibaca samar. Contoh yang dibaca samar minha, salah ya. Karena apa? Karena nun ini bertemu, nun mati ini bertemu dengan huruf ha, maka cara bacanya dibaca idhar atau artinya idhar itu jelas minha, bahwa di sini ada nun matinya kelihatan minha. Adapun nadhumnya idhar itu wadhir lada hamjin wahain ha'i wal aini thummal ghaini thummal kha'i. Untuk seputar nadhum sudah kita bahas di episode ke-29. Adapun kaidahnya idhar sudah kita bahas di episode ke-9 ya. Kaidahnya kapan ada tanwin atau nun mati seperti ini bertemu dengan huruf halak 6 yaitu hamzah, ha, kha, ain, ghin, maka dibaca idhar. Kemudian di sini ada min samaratin ya. Min samaratin. Di sini ada nun mati bertemu dengan huruf sa. Ini dibaca ikhfa. Apa artinya ikhfa? Ikhfa itu samar. Yang mana yang dibaca samar? Ini yang nun matinya dibaca samar. Jadi dia bacanya bukan seperti ini ya. Kalau ini jelas minha, min, bahwa di sini ada nun mati. Kalau yang ini ikhfa, artinya ikhfa itu samar. Jadi nun matinya ini dibaca samar. Milsa, jangan min sa, jangan. Ya. Tapi ini dibaca ikhfa atau dibaca samar. Milsamaratin. Untuk seputar ikhfa sudah kita bahas. Ikhfa di mana ya? Episode ke-14 tentang pembagian ikhfa ya, di mana ikhfa itu dibagi 3, ada ikhfa a'la atau ikhfa akrob, ada ikhfa adna atau ikhfa abad, dan juga ada ikhfa ausat. Untuk yang contoh ini itu ikhfanya ikhfa ausat ya. Apa artinya ikhfa ausat ya? Ikhfa itu artinya samar, di dalamnya samar ada dengungnya. Jadi ikhfa itu perpaduan antara samar dan dengung. Untuk yang namanya ikhfa ausat itu artinya pertengahan. Pertengahan yang bagaimana? Itu antara samar dan dengung dibaca sama, tidak ada yang lebih dominan. Itu namanya ikhfa ausat. Jadi dia bukan nun matinya ini bacaannya bukan terlalu samar, juga bukan terlalu dengung. Jadi pertengahan. Samaratin, bukan ming sa atau minsa juga bukan. Beda dengan yang ikhfa a'la atau ikhfa adna. Kemudian di sini ada ra berharokat fathah, ini dibaca tafkhim ya. Jadi ra itu tadi ada ro ya. Ra yang dibaca tafkhim itu ada 8 kategori ya. Itu sudah kita bahas di episode ke-18 ya, di mana 8 ciri atau 8 tanda itu diantaranya ini ada ro yang berharokat fathah. Jadi kapan ada ro berharokat fathah maka ro tersebut dibaca tebal atau dibaca tafkhim. Samaratin ra ya. Menggunakan lidah bagian belakang dekat ke atas ya. Jadi polanya yang pertama ro yang dibaca tafkhim itu ada ro yang berharokat fathah, kemudian ada ro mati yang jatuh setelah harokat fathah. Yang nomor 3 ada ro yang berharokat dhammah seperti tadi. Yang nomor 4 ada ro mati jatuh setelah harokat dhammah, itu ro tafkhim. Yang nomor 5 itu ada ro mati yang didahului hamzah wasol, itu juga dibaca tebal ya. Cara bacanya tebal. Kemudian yang nomor 6 ada ro mati jatuh setelah harokat kasroh dan huruf setelahnya berupa huruf isti'la, itu juga dibaca tebal. Kemudian yang nomor 7 itu ada ro wakof atau ya ro yang berada di akhir kalimat. Ada ro wakof yang didahului huruf yang mati dan jatuh setelah harokat dhammah. Yang nomor 8 itu ada ro wakof yang didahului huruf yang mati selain huruf ya dan jatuh setelah harokat fathah. Nah, kedelapannya itu semuanya dibaca tafkhim. Adapun untuk contoh-contohnya, maaf di sini belum ada.
tapi sudah kita bahas di episode ke-18. Ini hanya untuk mengulang singkat ya. Kemudian lanjutnya. Duh. Nah, tadi ada tanwin ya. Mil samarotiri, ternyata tadi ada tanwin mil samarotiri, tanwin bertemu dengan huruf ro ya. Ini dibaca idgham bila gunnah. Apa artinya idgham? Idgham itu memasukkan huruf awal ke huruf yang nomor 2 sehingga menjadi satu huruf yang bertasdid, atau nama lain idgham itu adalah melebur, di mana nun huruf nun yang mati dilebur ke huruf ro. Jadi mil samarotiri. Nun yang mana? Nun itu dihasilkan dari tanwin mil samarotin tadi ya. Tanwin itu hakikatnya adalah nun mati. Kemudian nun tersebut dimasukkan ke huruf ro, itu namanya idgham. Adapun artinya bila gunnah, di situ artinya dibaca tanpa ada dengung. Mil samarotiri. Beda yang idgham bi gunnah, kalau bi gunnah ada dengungnya. Kalau idgham bila gunnah tidak ada dengung. Untuk seputar idgham bila gunnah sudah kita bahas di episode ke-11 ya. Ada penandumnya idgham bila gunnah wa idgham bila gunnatin fil lam waro. Kaidahnya idgham bila gunnah kapan ada tanwin atau non mati bila bertemu dengan dua huruf yaitu huruf lam dan ro, maka dibaca idgham bila gunnah. Kemudian di sini ada rizqa, yaitu ada wakofnya tanwin fathah ini. Jadi tanwin fathah ini keadaan wakof. Wakofnya tanwin fathah di akhir kalimat ya. Ini dibaca mad iwad. Alasannya ada wakofnya tanwin fathah di akhir kalimat. Setiap ada huruf berada di akhir kalimat bertanwin fathah, maka dia dibaca mad iwad. Seputar mad iwad sudah kita bahas di episode ke-26 ya. Mad iwad dan mad tamkin ya. Setiap ada tanwin fathah seperti ini berada di akhir kalimat itu dibaca mad iwad. Artinya mad iwad itu dia tanwinnya ini ya, ini diganti tanwin fathah biasa, bukan tanwinnya hilang berubah menjadi fathah biasa. Jadi cara bacanya rizqo, bukan rizqon, bukan tapi rizqo. Jadi fathah biasa, panjangnya sama dengan matobi ya. Nah, dan ini juga terbuat dari matobi ya. Sebelum ini berubah fathah biasa kan ada alif jatuh setelah harkat fathah. Ini terbuat dari matobi ini, mat iwad ya. Jadi saya ulang, setiap ada tanwin fathah berada di akhir kalimat itu dibaca mad iwad ya. Selain Selain tak marbutoh ya. Jadi selain tak marbutoh ya, tak marbutoh itu seperti apa? Artinya marbutoh itu tak yang terikat. Jadi tak ada dua. Satu tak marbutoh, dua tak maftuhah. Maftuhah artinya terbuka. Cara penulisan nih ya. Cara penulisan tak yang maftuhah itu dia seperti ini, seret, atas ada titik dua. Ini tak maftuhah artinya terbuka. Kalau marbutoh di sini ada. Nah, marbutoh itu seperti lingkaran. Cara penulisan dari sini langsung berputar, terikat lah. Artinya marbutoh itu terikat. Cara penulisannya terikat. Dari sini langsung putar ke atas, terikat, ketemu, baru ada titiknya. Nah ini dengan namanya tak marbutoh. Apabila berupa tak marbutoh, maka walaupun tanwin fathah dia tetap disukunkan, bukan dibaca mad iwad ya. Jadi mad iwad itu wakufnya tanwin fathah di akhir kalimat. Setiap ada tanwin fathah di akhir kalimat dibaca mad iwad selain tak marbutoh. Untuk yang tak maftuhah tetap dibaca mad iwad. Untuk seputar mad iwad sudah kita bahas di episode ke-26. Kemudian di sini ada qalu hadzal ladzi. Di sini ada alif yang didahului huruf yang berharakat fathah. Ini dibaca matobi'i. Kemudian tadi sudah kita bahas itu ya.
Ini juga lu, ada wawu mati jatuh setelah harokat dhammah juga mad tabi'i. Ini lengkap. Ini ha juga ada mad tabi'i. Setiap ada huruf ya, tiap ada huruf yang berharokat berdiri seperti ini juga dibaca mad tabi'i. Ini juga ya. Selain hamzah, kalau hamzah yang di atas ini bukan, ini mad badal ya. Jadi setiap ada huruf yang berharokat berdiri seperti ini juga itu dibaca mad tabi'i, yaitu alasannya ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah. Akan tetapi alifnya tidak ditulis ya untuk Al-Quran cetakan Indonesia ini. Untuk Al-Quran cetakan Madinah biasanya ditulis ada alif kecil baru ada harokat fathah. Harokat fathahnya biasa ya, miring seperti ini. Untuk Al-Quran cetakan Indonesia ini alifnya tidak diperlihatkan, cuma harokatnya berbentuk harokat berdiri, bahwa di sini menunjukkan dibaca panjang. Untuk seputar mad tabi'i yang berupa alif ini sudah kita bahas di episode yang pertama. Ini juga ada 3 ya, mad tabi'i kumpul ini. Ini ada zi, ada ya mati yang didahului huruf yang berharokat kasroh, ada wawu mati didahului huruf yang berharokat dhammah, ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah. Jadi polanya mad tabi'i seperti ini terus ya. Hurufnya ada 3, ada alif, ada wawu mati, ada ya mati. Yang perlu diingat itu kalau ya mati dia didahului huruf yang berharokat kasroh seperti ini terus. Kalau wawu mati dia didahului huruf yang berharokat dhammah. Kalau ada alif didahului huruf yang berharokat fathah. Kalau alif ya, kalau alif gak dikasih, kalau alif mati nggak usah. Beda yang wawu ya dengan yang ya. Karena apa? Karena alif itu selamanya mati, jadi nggak perlu. Kalau alif mati jatuh setelah harokat fathah nggak usah, nggak perlu. Karena apa? Alif itu selamanya huruf yang mati tanpa berharokat. Kemudian di sini ada alladzi, Allah ada alif lam jumpa dengan huruf lam, ini dibaca idgham samsiyah ya. Setiap ada alif lam itu terdapat 2 hukum bacaan tajwid. 1 idgham samsiyah seperti ini, alif lam berjumpa dengan lam. Yang nomor 2 adalah idhar qamariyah. Untuk seputar idhar qamari dan idgham samsiyah sudah kita bahas di episode ke-6 ya. Alif lam berjumpa dengan lam dibaca idgham samsiyah. Cara bacanya, ini langsung dimasukkan jadi di depan hadzalla. Jadi harokat dal ini, jadi lam matinya hilang, langsung masuk ke huruf lam, hadzalla. Kemudian di sini ada ro yang berharokat dhammah, tadi sudah kita bahas ya. Ini ada yaitu dibaca tafkhim, dibaca tebal, ro. Alasannya ro yang dibaca tafkhim. Kemudian di sini ada ruziqna, iqna. Di sini ada huruf qalqalah berupa huruf qaf, yaitu di mana huruf qalqalah itu jumlahnya ada 5, yaitu huruf qaf ya. Yang pertama qaf, ta, ba, jim, dal. Untuk cara bacanya di sini huruf qaf dipantulkan. Jadi artinya qalqalah itu ada suara pantulan. Cara bacanya ruziq, ruziqna. Untuk seputar qalqalah sudah kita bahas di episode ke-23. Jadi syaratnya qalqalah ya, syaratnya huruf tersebut dibaca qalqalah atau dibaca ada suara pantulan. Syaratnya huruf tersebut, huruf ini harus berupa huruf yang mati ya, yang sukun ini. Baik mati yang asli seperti ini atau mati sebab wakaf ya. Jadi kalau yang mati asli seperti ini dibaca qalqalah sughra, kalau mati yang sebab wakaf dibaca qalqalah kubra. Ini sudah kita bahas panjang lebar di episode ke-23 tentang qalqalah. Untuk nadomnya qalqalah itu yasma'uha qatbu jadin bayil lada waqfin wasani tursadi. Kemudian di sini ada ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah. Ini mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Ya. Ini tadi cara bacanya dipantulkan ya, ruziq ya, seperti itu ya. Itu namanya qalqalah, itu artinya ada suara pantulan. Kemudian di sini ada minqa. Ya, di sini ada nun mati bertemu dengan huruf qaf. Ini dibaca ikhfa. Untuk yang ini ikhfanya ikhfa adna atau ikhfa abad. Dikatakan ikhfa adna itu artinya adna itu rendah. Artinya ikhfa itu samar. Jadi artinya ikhfa adna tingkat kesamarannya rendah.
Kalau tingkat kesamarannya rendah, otomatis dengungnya lebih tinggi atau lebih dominan. Jadi nama artinya ikhfa adna itu dengung lebih dominan daripada samarnya, atau dibalik samarnya lebih rendah daripada dengungnya. Jadi yang lebih kuat ini dengungnya. Cara bacanya mingko. Jadi bunyi vokalnya ng, ming. Bukan seperti tadi ya, bukan ifa a'la juga bukan. Ini ifanya ifa adna, yaitu dengungnya lebih dominan daripada samarnya, mingko. Dikatakan nama lain ifa adna, ini nama lainnya itu ifa abad. Artinya abad itu jauh, yaitu jauh yang bagaimana? Jauh dipandang dari segi makhorijul hurufnya. Untuk huruf nun ini, itu keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut, sementara berjumpa dengan huruf qaf, di mana huruf qaf ini makhorijul hurufnya bertempat di pangkal lidah. Dari langit-langit mulut bertemu dengan huruf qaf ini sangat jauh. Inilah yang dinamakan ifa abad. Maka bunyi yang dihasilkan dari pertemuan dua huruf ini yaitu bunyinya ng. Jadi dengung yang lebih kuat. Untuk seputar ikhfa ya, pembagian ikhfa sudah kita bahas panjang lebar di episode ke-14. Untuk contoh-contohnya di episode ke-15 ya, dimana ikhfa itu dibagi 3, di antara ini ikhfa adna atau ikhfa abad. Kemudian di sini ada ming, cara bacanya ng ya, ming panjangnya dengung 2 harokat, ming. Kemudian ming qablu, qab. Nah, di sini ada huruf qalqalah lagi ya. Jadi huruf qalqalah perlu dihafalkan, ada 5, yaitu qaf, ta, ba, jim, dal. Kapan ada huruf qalqalah yang mati ini harus dipantulkan, ming ya, ming qablu. Qab dibaca qalqalah suhra ini. Alasannya ada huruf qalqalah yang mati tidak berupa waqaf ya. Cara bacanya dipantulkan, ming qab, ming tadi min qablu wa utu bihi mutasyabiha. Iya, mutasyabiha. Di sini ada min qablu wa utu. Nah, di sini ada wawu mati yang didahului huruf yang berharokat dhammah. Ini polanya matobi yang berubah huruf wawu ya, seperti ini. Yang ini tuh sama, ada wawu mati didahului huruf yang berharokat dhammah, ini dibaca matobi'i. Ini juga tuh ada wawu mati yang didahului huruf yang berharokat dhammah, ini juga dibaca matobi'i. Panjangnya 2 harokat atau 2 ketukan, wa utu. Nah, seperti ini ya. Kemudian wa utu bihimu, bihimu di sini ada hak dhamir. Untuk hak dhamir ini yang diberi tanda harokat berdiri di bawah ini, harokat berdiri, bukan harokat miring biasa. Ini di sini menunjukkan bahwa hak tersebut dibaca panjang. Cara bacanya 2 harokat atau 2 ketukan, bihimu, wa utu bihimu, bihimu. Nah, seperti itu. Ini dibaca maselah qasirah. Alasannya setelah hak dhamir tidak berjumpa dengan hamzah. Huruf setelahnya ini berupa huruf mim. Ini dibaca maselah qasirah. Adapun kaidahnya maselah qasirah yaitu kapan ada hak dhamir tidak berjumpa dengan hamzah. Kalau yang maselah tawilah setelah hak dhamir berjumpa dengan hamzah. Untuk seputar masilah sudah kita bahas di episode ke-25, yaitu maselah ya itu. Ini kalau di Al-Qur'an cetakan Madinah ya, setelah dhamir ini terdapat huruf ya kecil. Harokatnya biasa, bukan berdiri ya. Terdapat ya kecil bahwa di situ ada ya mati yang didahului huruf yang berharokat kasroh. Itu polanya matobi'i yang berupa huruf ya. Itu di Al-Qur'an cetakan Madinah. Untuk Al-Qur'an cetakan Indonesia, ya kecil di sini di depannya hak tidak ditulis. Jadi saya ulang, kalau Al-Qur'an cetakan Madinah setelah hak ini, hak bihi, di depannya itu ada huruf ya kecil, bahwa di situ menunjukkan huruf hak ini dibaca panjang.
Untuk Al-Quran cetakan Indonesia, ya kecilnya setelah H tidak ditulis, cuma di bawah huruf H ini diberi harokat berdiri bahwa huruf H tersebut dibaca panjang. Nah, sama ya artinya. Ini namanya maselah. Dan yang perlu diketahui ya, terjadinya maselah itu hanya khusus, bukan semua H ya. Bukan semua H dhamir, bukan. Ya, itu terjadi hanya di dhamir mufrad mudzakkar ghaib, selebihnya tidak ada. Jadi masalah baik yang qasirah maupun tawilah itu hanya terjadi di dhamir mufrad mudzakkar ghaib. Untuk ini H ini juga hak dhamir, bukan. Nah, H ini juga lahum ini juga hak dhamir, tapi bukan dhamir mufrad mudzakkar ghaib. Hanya saya ulang, terjadinya dhamir masalah. Terjadinya masalah itu hanya khusus bertempat di dhamir mufrad mudzakkar ghaib. Kemudian di sini ada mutasya, ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah. Nah, ini ada huruf shin berharokat fathah, ini ada alif. Ya. Jadi ini ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah, seperti ini. Ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah, ini dibaca matobi. Untuk polanya matobi yang berupa huruf alif seperti ini terus, ya. Ini terus. Ini untuk wawu ya seperti ini. Ya, yang mana ini tadi ya? Tadi ya sudah kita bahas ya. Kemudian di sini ada mutasyabiha. Di sini ada H, ada huruf H bertanwin fathah di akhir kalimat. Ini dibaca mad iwat. Alasannya wakofnya tanwin fathah di akhir kalimat. Jadi ada huruf wakof ya. Mutasyabiha ini lafal yang diwakofkan, huruf H terakhir ini diwakofkan. Sementara huruf yang terakhir diwakofkan ini ternyata berupa tanwin fathah. Jadi setiap ada tanwin fathah di akhir kalimat berupa wakof, maka dia dibaca mad iwat, artinya mad panjang ya. Iwat tuh ganti ya, tanwinnya ini diganti dengan fathah biasa. Jadi cara bacanya bukan mutasyabihan, bukan, tapi mutasyabiha. Tanwin fathahnya diganti fathah biasa, biha. Ini terjadi ya, ini terjadi semua ya, semua huruf yang berada di akhir kalimat berupa tanwin fathah harus dibaca mad iwat, selain tak marbutoh ini ya, tak marbutoh ya ada. Ini juga ya Allah ada ternyata. Kalau tak marbutoh walaupun bertanwin fathah, seumpama ya ini lafal ini maba'udhah, cara bacanya kalau ini wakof jangan maba'udhata, bukan ya. Jadi huruf yang bertanwin fathah di akhir kalimat dibaca mad iwat itu selain tak marbutoh. Cara bacanya tak marbutoh seperti ini. Apabila ini wakof atau di akhir ayat, cara bacanya maba'udhah, seperti itu. Jangan maba'udhata, jangan ya. Untuk artinya marbutoh itu tak yang terikat, ini ya. Terikat itu cara penulisan, lihat ini. Dari sini kita menulis huruf ta, terus melingkar ke atas, terusan ketemu. Nah, ini terikat. Jadi dari sini ke berputar terus ikat. Nah, ini tak yang terikat. Beda dengan tak yang maftuhah, yang terbuka. Cara penulisan terbuka biasa seperti ini ya. Kalau diperlihatkan tak yang seperti ini, terus ada, bukan dari sini ketemu lingkaran, bukan. Kalau ketemu itu namanya terikat. Seperti ini terikat. Ini terikat ya, lingkar saya berbesar lah, seperti ini terikat. Itu namanya tak marbutoh. Kalau maftuhah itu terbuka. Kita menulis tak maftuhah seperti ini ya. Dari sini saya berhenti, langsung kasih tak titik dua. Itu namanya tak maftuhah. Wallah, saya kira cukup. Apabila masih ada yang belum difahami, boleh berkomentar ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.